Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Didi Maulidin dari Prodi PJKR tahun 2024. Di sini saya akan buat video tentang matkul aswaja. Oke, di sini akan membuat video yang berjudulkan Islam periode Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidi. Yang pertama, Islam periode Tabi'in. Maksud periode Tabi'in ialah masa kekhalifahan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang ditandai dengan munculnya sekte-sekte Islam yang banyak mendapat sorotan ulama dan ahli sejarah seperti Qadariyah, Jabariyah, Mujariyah, dan beberapa sekte lainnya. Sampai periode Tabi'in, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah masih belum muncul sebagai gerakan bersama. Istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah memang telah muncul, misalnya dalam tafsir Ibni Abbas, namun golongan yang secara substansial ada di dalamnya, yakni tetap berpegang teguh pada petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, tetap merupakan mayoritas. Golongan mayoritas ini sering disebut-sebut sebagai golongan as-salaf as-salih. Selanjutnya, Islam periode As-Syar'i dan Al-Maturidi. Periode ini pada dasarnya adalah periode institusi Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya dalam lingkup kalam atau dalam artian teologi. Karena sejak kemunculan dua tokoh besar, Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, Ahlus Sunnah wal Jamaah semakin melembaga. Abu Al-Hasan Al-Asy'ari pada tahun 260 sampai 324 Hijriah berada di Basrah, dan Abu Mansur Al-Maturidi pada tahun 248 sampai 333 Hijriah berada di Khurasan, yang saling berjauhan dan praktis tidak pernah berkomunikasi. Secara kebetulan sama-sama berjuang menegakkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan menolak paham Mu'tazilah yang terus berkembang dan mendapat dukungan politis dari khalifah dan Daulah Abbasiyah, terutama Khalifah Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, dan Al-Wasiq. Meski kemasan institusi Al-Syar'i dan Al-Maturidi sebatas dalam lingkup teologi, namun mengingat secara substansial paham Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah melekat di hati mayoritas umat sejak zaman Rasulullah SAW, maka mereka segera mendapat sambutan hangat dari berbagai penjuru dan institusi Ahlus Sunnah wal Jamaah segera menjadi mazhab mayoritas umat Islam. Ketika masih hidup, Nabi Muhammad SAW telah mengabarkan bahwasanya umatnya kelak akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Masuk neraka di sini bukanlah masuk neraka selama-lamanya, akan tetapi kelak akan dimasukkan ke dalam surga juga. Sebab kesalahannya hanya dalam hal furuk akidah, bukan dalam hal usul atau pokok akidah. Ciri-ciri kelompok yang selamat sebagaimana dijelaskan di dalam hadis, kesemuanya mengarah kepada mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Generasi terbaik Islam adalah generasi sahabat. Konflik yang terjadi di antara mereka semuanya dilandasi oleh ijtihad, sehingga tidak ada yang berdosa atau fasik. Sebab orang yang berijtihad walaupun salah tetap mendapatkan pahala. Qadariyah yang muncul pada masa Tabi'in adalah Qadariyah dengan arti menafikan qadar atau ilmu Allah.
Mereka meyakini bahwa Allah tidak mengetahui perkara yang akan terjadi. Pemikiran ini dipelopori oleh Ma'bad al-Juhani. Imam Muslim meriwayatkan yang artinya dari Yahya bin Ya'mar berkata, orang pertama yang membahas tentang permasalahan qadar, dalam artian apakah semua perkara yang akan terjadi diketahui atau tidak diketahui oleh Allah, adalah Ma'bad al-Juhani. Aku dan Humaid bin Abdurrahman al-Himsyari pernah berangkat haji atau umroh. Kami berdua berkata, andaikan saja kita bertemu dengan salah satu sahabat Rasulullah SAW, lalu kita dapat menanyakan permasalahan terkait kelompok yang berbicara masalah qadar. Maka kebetulan kami bertemu Abdullah bin Umar bin Khattab sedang akan memasuki masjid. Kami berdua pun memasuki masjid. Salah satu dari kami di kanan Ibnu Umar dan yang lain di kiri Ibnu Umar. Saat itu saya, Yahya bin Ya'mar, menduga bahwa temanku akan memasrahkan perkataan kepada saya. Maka saya pun mulai bertanya, wahai Abu Abdirrahman, dalam artian namaku Ibnu Umar, sesungguhnya di daerah kami muncul manusia-manusia yang membaca Al-Quran dan mendalami ilmu. Mereka menyangka bahwasanya qadar itu tidak ada sama sekali, dan perkara yang terjadi diketahui Allah pada saat terjadinya. Ibnu Umar berkata, apabila kalian bertemu dengan mereka, maka beritahu mereka bahwasanya sesungguhnya saya terbebas dari mereka dan mereka terbebas dari saya. Demi zat yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, seandainya salah satu mereka menginfakkan emas seberat gunung Uhud, Allah tidak akan menerimanya sampai mereka mengimani qadar. Hadis riwayat Muslim. Dari perkataan ini kita bisa memahami bahwa Ibnu Umar mengkafir mereka sebab amal orang kafir tidak akan bermanfaat sampai mereka mau beriman dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Didi Maulidin dari Prodi BJKR angkatan 2024. Di sini saya akan membuat tugas aswaja yang berjudulkan Islam periode Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Yang pertama, Islam periode Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Periode ini pada dasarnya adalah periode institusi Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya dalam lingkup kalam atau dalam artian teologi, karena sejak kemunculan dua tokoh besar Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, Ahlussunnah wal Jamaah semakin melembaga. Abu Al-Hasan Al-Asy'ari, yaitu pada tahun 260 sampai 324 Hijriah, berada di Basrah, dan Abu Mansur Al-Maturidi pada tahun 248 sampai 333 Hijriah berada di Khurasan yang saling berjauhan dan praktis tidak pernah berkomunikasi. Secara kebetulan sama-sama berjuang menegakkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan menolak paham Mu'tazilah yang terus berkembang dan mendapat dukungan politis dan khalifah dan Daulah Abbasiyah, terutama Khalifah Al-Ma'mum, Al-Mu'tasim, dan Al-Wasik. Meski kemasan institusi Al-Asy'ari dan Maturidi sebatas dalam lingkup teologi, namun mengingat secara substansial
paham Ahlussunnah wal Jamaah sudah melekat di hati mayoritas umat sejak zaman Rasulullah. Maka mereka segera mendapat sambutan hangat dari berbagai penjuru dan institusi Ahlussunnah wal Jamaah, segera menjadi mazhab mayoritas umat Islam. Ketika masih hidup, Nabi Muhammad SAW telah mengabarkan bahwasanya umatnya kelak akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Masuk neraka di sini bukanlah masuk neraka selama-lamanya, akan tetapi kelak akan dimasukkan ke dalam surga juga. Sebab kesalahannya hanya dalam hal furuk akidah, bukan dalam hal usul atau pokok akidah. Ciri-ciri kelompok yang selamat sebagaimana dijelaskan di dalam hadis, kesemuanya mengarah kepada mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Generasi terbaik umat Islam adalah generasi sahabat. Konflik yang terjadi di antara mereka semuanya dilandasi oleh ijtihad, sehingga tidak ada yang berdosa atau fasik. Sebab orang yang berijtihad walaupun salah tetap mendapatkan pahala.